Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang. Saya Endang Kristiana Sinaga SPD dari SMP Swasta RK Serdang Murni Lubuk Pakam. Saya Sumiran SPDI dari SMP Negeri 2 Lubuk Pakam. Saya Siti Zakia Rokani SPD dari SD Negeri 101898 Lubuk Pakam. Di sini kami melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat siang Bu Pia. Selamat siang Pak. Apa kabar hari ini? Ya sehat, harus tetap sehat, harus tetap semangat ya Pak ya. Semangat juga. Iya Pak. Alhamdulillah. Baik Bu Pia. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol terkait coaching yang akan Ibu lakukan. Jadi sebelum melakukan coaching itu kita akan membicarakan tentang bagaimana rubrik penilaian yang akan diberikan, kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan nanti. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan untuk coaching nanti? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama mendengar penuh ya Pak, mendengar penuh. Yang kedua menggunakan atau menanyakan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga yaitu nanti saya mendengarkan aktif. Jadi ketiga kompetensi itu nanti akan saya gunakan dalam coaching saya hari ini. Ibu, jadi dari 3 kompetensi tadi Bu, ada sepenuhnya mendengarkan aktif, kemudian memberi pertanyaan yang berbobot. Nah itu kompetensi yang lebih spesifik itu yang mana yang mau Ibu kembangkan nanti? Ya, yang saya kembangkan mungkin ada 2 ya Pak ya. Yang pertama saya akan mendengarkan aktif. Yang kedua saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya sewaktu saya melakukan coaching nanti. Baik Bu, terakhir Bu, nggak usah banyak-banyak. Iya Pak. Jadi yang terakhir itu Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching nanti? Saya menginginkan coach saya itulah yang menemukan solusi dari permasalahannya tersebut, bukan saya gitu kan Pak. Jadi saya hanya mendengarkan aktif, lalu saya memberikan pertanyaan yang berbobot, selebihnya yang menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi itu kembali lagi si coach ini. Jadi hanya itu Pak yang indikator yang ingin saya kembangkan. Oke baik Bu, cukup ini aja lah Bu bincang-bincang kita. Nanti kalau sudah selesai coaching kita akan berbincang kembali membicarakan tentang apa hasil yang sudah dikembangkan. Oke, terima kasih Bu Pia ya. Ya Pak. Selamat siang Ibu Endang. Selamat siang Bu Pia. Katanya ada yang mau Ibu bicarakan sama saya ya? Betul sekali Bu Pia. Apa itu? Tapi sebelumnya Ibu sehat kan? Baru sehat Bu Pia. Iya. Terima kasih Bu Pia. Bu Pia mau datang, kemudian Bu Pia mau menerima saya untuk menyampaikan unek-unek saya Bu. Tepatan hari ini memang saya lagi memikirkan ada masalah yang saya hadapi, makanya saya butuh Ibu untuk mendampingi saya, untuk mencoba membantu saya menyelesaikan masalah saya. Coba Ibu ceritakan langsung apa permasalahan itu. Oke baik, begini Bu. Ini permasalahannya antara siswa saya dengan budaya positif yang telah kami tentukan. Sebelum-sebelumnya kami sudah menentukan bahwasanya budaya positif salah satu yang harus kami lakukan adalah melaksanakan keyakinan kelas yang telah kami tentukan. Jadi di dalam keyakinan kelas itu ada tertera mengenai anak-anak ya di kelas saya
harus sama-sama menjaga kebersihan, termasuklah itu piket kelas. Dan ternyata masih banyak saya temukan anak-anak ini kurang mengikuti keyakinan kelas tersebut. Ada masih saya temukan itu anak-anak yang tidak melaksanakan piket kelas. Jadi inilah yang menjadi salah satu permasalahan saya. Kemudian di samping itu budaya positif yang lain yang sudah kami tentukan adalah melaksanakan 5 SD Bu. 5 SD itu senyum, salam, sapa, kemudian sopan santun dan terima kasih. Ternyata masih banyak anak-anak ini saya temukan di sekitar sekolah kita ini Bu, belum melaksanakan itu semua Bu, khususnya anak saya, kelas saya gitu. Ketika gurunya yang tidak masuk ke dalam kelas itu, mereka kurang sopan dalam hal bicara, lintas, tidak mau menyapa. Ini yang menjadi yang menjadi ini pikiran saya, bagaimana pelaksanaan budaya positif ini bisa diterapkan. Begitu. Menurut Ibu, hal apa yang buat murid-murid itu kurang dalam memaknai, maksudnya melaksanakan atau bertanggung jawab terhadap budaya positif itu? Kalau untuk faktor yang menyebabkan itu terjadi seperti budaya positif dalam hal menjaga kebersihan, yaitu piket kelas, itu karena faktornya Bu, satu, kurang kesadaran mereka. Kemudian mereka ada di antara mereka itu sepertinya terhalang karena orang tuanya terlampau cepat menunggu. Jadi ia menjemput, jadi merasa tidak ini Bu, tidak enak terhadap orang tuanya. Kasihan orang tuanya begitu. Itu udah ada yang saya rasakan seperti itu. Nah, kalau untuk yang 5 SD tadi itu dikarenakan gurunya tadi nggak pernah tidak masuk ke dalam kelas itu, jadi mereka kurang menghargai. Lalu apa saja yang dapat Ibu buat terhadap murid-murid Ibu itu agar mereka dapat melaksanakan 5 SD itu? Nah, yang pertama Bu, saya berpikir begini, kalau menurut saya budaya positif 5 SD itu hendaknya disosialisasikan oleh guru sebelumnya, sehingga anak-anak itu tidak hanya terpaku pada satu guru saja. Jadi semua guru harus mensosialisasikan budaya positif dengan semua siswa. Saya rasa itu bisa menjadi salah satu solusi Bu untuk menerapkan budaya positif ini sungguh-sungguh kepada si anak. Nah, untuk yang yang piket kelas ini saya rasa perlu saya lakukan pendekatan dengan anak dengan cara memanggil anak-anak yang tidak mentaati aturan, tidak mentaati keyakinan kelas itu, kemudian nanti saya ajak dia untuk berbicara secara ini di ruang kita, ya, kita gunakan metode restitusi. Bisa solusi. Saya setuju. Nah, yang mau saya tanyakan lagi, lalu bagaimana Ibu sama teman-teman rekan sejawat ini tadi? Kan tadi katanya harus ada rekan sejawat juga harus menerapkan ke kelas-kelas. Nah, bagaimana cara Ibu menerapkan itu dengan rekan sejawat? Dengan cara apa begitu? Itu perlu dilakukan kolaborasi. Iya, saya setuju. Nah, kalau menurut saya memang harus ini dengan guru-guru disosialisasikan, saya dengan guru tersebut tentang budaya positif itu penting dilakukan di sekolah. Nanti ketika mereka rekan-rekan guru ini mengerti, ya, melihat bahwasanya positifnya ada tentang budaya positif, mungkin ini bisa direalisasikan. Kemudian ya itu yang harus terlebih dahulu kita sampaikan untuk kepala sekolah. Jadi ada kolaborasi antara saya dengan kepala sekolah dengan guru. Kemudian nanti setelah semuanya memahami betul, baru dilakukanlah sosialisasi kepada semua anak-anak di kelas masing-masing.
mengadakan kolaborasi antara kepala sekolah juga rekan kerja kegiatan. Lalu sekarang rencana ibu lah untuk kedepannya bagaimana? Kalau menurut saya Bu, itu memang harus dilaksanakan strategi karena kan penanganan sikap sepertinya harus ditanyakan pada anak mendidik. Jadi kalau begitu karena saya ini kan sebenarnya bisa saya yang mulai lusa atau besok juga boleh. Besok saya akan coba kepala sekolah terlebih dahulu gitu, dengan guru-guru nanti sosialisasinya di hari berikutnya. Itu tadi kan rencana ibu ya. Iya. Nah, komitmen ibu terhadap rencana ibu itu apa? Anak-anak itu harus menyadari bahwasanya budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah, sehingga nanti anak-anak itu akan terbiasa dengan perilaku positif, sehingga nanti bisa melakukan ya pelajar-pelajar yang betul-betul bisa menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolah. Karena anak-anak itu sangat penting ditanamkan. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar Mudah-mudahan sesuai dengan harapan Ibu. Ibu tetap semangat. Semoga Ibu menjadi kita semua ya Bu menjadi guru yang dirindukan anak-anak di kelas betul Ibu. sekali. Intinya tetap semangat dan tetap komitmen tadi itu dilaksanakan. Ya Bu ya. Terima kasih Bu sudah memacu semangat saya untuk melaksanakan program saya. Sama-sama ya Bu. Selamat sore Bu Kia. Selamat sore Pak. Apa kabar? Sehat Pak. Sehat ya, tetap semangat ya. Semangat Pak. Oke, Mbak Kia, setelah melakukan coaching tadi dengan Ibu Endang, Pak. apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching, kemudian terkait indikator yang tercapai itu yang Ibu inginkan bagaimana? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Endang. Saya sebagai coach dan Ibu Endang sebagai coach ya Pak. Saya sudah melaksanakan alur tirta ya Pak. Yang pertama saya menanyakan tujuannya, kemudian saya menanyakan identifikasi, lalu saya menanyakan rencana aksi, dan saya juga sudah menanyakan tanggung jawab dari coach saya tersebut, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan dan menemukan solusinya. Jadi yang menemukan solusinya itu tadi Pak, si coachnya, bukan ya. saya. Nah, saya hanya menggali aja pertanyaannya. Ya Bu, bagus sekali Bu. Kemudian Bu, selain itu Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Selain dari model tirta tadi yang sudah Ibu lakukan, ada lagi nggak kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching yang baru dilakukan? Iya Pak, saya mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu lebih memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Mungkin tadi pertanyaan saya kurang berbobot, jadi saya akan mempelajari alur tirta itu sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Itu saja Pak yang ingin saya kembangkan. Sudah cukup baik Bu. Jadi semoga ke depan ini bisa bermanfaat ya Bu bagi Ibu juga, terutama untuk coachingnya lebih bermanfaat. Terima kasih juga ya Pak ya. Oke Bu, sama-sama terima kasih. Selamat sore Bu Kia ya. Ya Pak, selamat sore Pak.